Apakah kamu merasa bahwa mencari kebahagiaan dan kesuksesan ternyata bukanlah segalanya? Jika iya, maka kamu tidak sendirian. Tapi, tahukah kamu bahwa mungkin yang kamu butuhkan adalah sebuah pandangan yang berbeda tentang hidup dan makna sebenarnya dari kesuksesan dan kebahagiaan? Selamat datang di channel Dosis Cerdas. Di channel ini saya membuat ringkasan buku-buku populer di seluruh dunia dari berbagai macam genre dan kategori. Dosis Cerdas kali ini merangkum sebuah buku yang berjudul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini akan membawa kamu untuk merenung dan mempertanyakan makna hidupmu, mencari filosofi teras yang terkadang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Kamu akan diajak untuk berpikir kritis, merenungkan nilai-nilai spiritual, dan memperhatikan proses yang terjadi dalam hidupmu. Bersiaplah untuk diperkenalkan dengan konsep-konsep yang inspiratif dan cerita-cerita yang membuka wawasanmu. Dalam buku Filosofi Teras, kamu akan menemukan sebuah pandangan baru tentang hidup yang mungkin belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Subscribe channel Dosis Cerdas sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan lagi buku-buku populer yang harus banget kamu ketahui. Mari kita lihat bersama bagaimana buku ini mengubah cara pandangmu tentang hidup dan membawamu pada jalan menuju kebahagiaan sejati. So, don't skip video ini agar kamu bisa mendapatkan insight dalam ringkasan buku ini secara keseluruhan. Berikut adalah 5 poin paling menarik yang dibahas dalam buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. 1. Mencari makna sejati dalam hidup. Makna sejati dalam hidup bukanlah tentang mencapai tujuan atau kesuksesan semata, tetapi lebih dari itu. Makna sejati hidup adalah tentang menjalani hidup dengan cara yang benar, melakukan hal yang kita anggap bermakna, dan hidup dengan penuh arti. Banyak orang terjebak dalam kehidupan yang monoton dan terfokus pada pencapaian materi yang pada akhirnya membuat mereka merasa hampa dan kehilangan makna hidup. Untuk menemukan makna sejati dalam hidup, kita harus mempertanyakan diri sendiri, menemukan tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri, dan hidup dengan mengikuti prinsip-prinsip yang benar dan bermakna. Mencari makna sejati dalam hidup bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam semalam. Hal ini memerlukan refleksi yang mendalam, serta ketersediaan untuk keluar dari zona nyaman dan menjalani hidup dengan penuh tantangan dan resiko. Namun, ketika kita menemukan makna sejati dalam hidup, kita akan merasa lebih bahagia, memiliki hubungan yang lebih bermakna, dan hidup dengan rasa yang syukur dan pengabdian. Dengan demikian, mencari makna sejati dalam hidup adalah suatu hal yang sangat penting dan relevan untuk dibahas dalam buku Filosofi Teras. Hal ini membantu kita untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih luas dan membuka jalan untuk menemukan tujuan hidup yang lebih besar dan bermakna. 2. Proses lebih penting dari hasil akhir. Hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan atau kesuksesan semata, tapi juga tentang proses dan bagaimana cara kita hidup. Proses ini membentuk karakter dan membantu kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Terlalu fokus pada hasil akhir dapat membuat kita kehilangan makna hidup dan melupakan pentingnya proses. Saat kita terlalu terobsesi dengan mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan, kita dapat melewatkan momen dan pengalaman yang berharga selama proses itu sendiri. Proses inilah yang membentuk kita, membantu kita belajar dari kesalahan, dan memperkuat karakter kita. Hidup adalah tentang perjalanan, bukan tujuan akhir. Oleh karena itu, kita harus belajar menikmati setiap langkah dalam hidup kita dan menghargai prosesnya. Dengan cara ini, kita dapat mengalami hidup dengan lebih utuh, bahagia, dan bermakna. Dengan demikian, pandangan bahwa proses lebih penting dari hasil akhir memiliki dampak yang sangat penting dan positif dalam hidup kita. Pandangan ini membantu kita untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih luas, menghargai setiap pengalaman yang kita alami, dan membantu kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. 3.
membangun nilai spiritual. Nilai spiritual adalah nilai yang tidak hanya memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga memperkuat hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain. Nilai-nilai spiritual dapat membantu kita untuk mengatasi rasa takut, stres, dan ketidakpastian dalam hidup. Beberapa nilai spiritual yang dibahas dalam buku ini antara lain keikhlasan, kasih sayang, kedamaian, kesederhanaan, dan pengampunan. Untuk membangun nilai spiritual dalam hidup kita harus memiliki kesadaran diri yang tinggi dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan refleksi diri, meditasi, dan mengembangkan kesadaran spiritual yang lebih dalam. Dengan demikian, membangun nilai spiritual adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Nilai-nilai ini membantu kita untuk hidup dengan lebih bermakna, menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik, dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. 4. Merenungkan arti cinta sejati. Untuk merenungkan kembali tentang definisi cinta sejati yang seringkali terlupakan dalam hubungan antar manusia. Cinta sejati bukanlah tentang mencari pasangan yang sempurna, melainkan tentang menerima kekurangan dan kelebihan pasangan dengan sepenuh hati. Kita harus bisa saling mengasihi dan menghargai satu sama lain. Bahkan ketika pasangan sedang mengalami masa sulit, cinta sejati membutuhkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak. Kita tidak bisa hanya memilih untuk mencintai pasangan saat semuanya baik-baik saja, tapi juga harus siap untuk bertahan dan bekerja keras menjaga hubungan saat menghadapi rintangan dan tantangan. Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, cinta sejati akan selalu bertahan dan terus berkembang. Sebagai manusia, kita harus siap untuk menghadapi pertumbuhan dan perkembangan dalam hubungan cinta kita, dan tetap bersama pasangan meskipun segalanya tidak sempurna. Merenungkan arti cinta sejati adalah karya yang sangat inspiratif dan memberikan pandangan yang mendalam tentang cinta sejati. Karya ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati bukanlah hal yang mudah ditemukan, tapi juga bukan hal yang tidak mungkin dicapai. Kita harus berjuang dan bekerja keras untuk menjaga dan memperkuat hubungan cinta kita dengan saling mengasihi, menghargai, dan mendukung satu sama lain. 5. Menyikapi ketidakpastian. Pandangan yang menarik tentang bagaimana kita dapat memandang ketidakpastian dengan lebih positif dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Menekankan bahwa ketidakpastian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tidak ada yang dapat meramalkan masa depan secara pasti. Kita harus belajar untuk menerima kenyataan ini dan belajar untuk hidup dalam ketidakpastian. Menekankan bahwa ketidakpastian dapat menjadi peluang bagi kita untuk tumbuh dan berkembang. Ketidakpastian seringkali membuat kita merasa tidak nyaman, tapi pada saat yang sama, hal itu juga dapat memaksa kita untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak pasti, kita harus belajar untuk mengambil risiko dan mengatasi ketakutan kita. Dengan cara ini, kita dapat mengembangkan keberanian dan kepercayaan diri yang kuat. Secara keseluruhan, menyikapi ketidakpastian adalah karya yang sangat inspiratif dan memberikan pandangan yang menarik tentang cara menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Filosofi teras yang memandang kehidupan sebagai sebuah pohon besar, di mana akar-akarnya yang kuat mewakili nilai-nilai inti, batangnya mewakili kesadaran diri, dan cabang-cabangnya mewakili keberhasilan dalam hidup. Jadi, itulah ringkasan buku tentang filosofi teras karya Henry Manampiring. Jangan ragu untuk membaca buku ini jika Anda mencari inspirasi dan wawasan dalam hidup. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.